Duduk santai di pinggir kolam banyak lentera. Izinkan saya mengucapkan salam. Selamat sore dan salam sejahtera. Perkenalkan nama saya Martin dengan NIM 1921209. Hari ini saya akan membuka sebuah presentasi yang cukup menarik dengan topik cara mendirikan usaha serta modal dan pinjaman. Materi. Apa itu usaha? Usaha merupakan sebuah kegiatan manusia yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan ekonomi guna menghidupi kebutuhan sehari-hari. Lalu, bagaimana caranya kita memulai usaha? Menurut saya, cara memulai usaha itu adalah 4 hal, teman-teman, atau 4M. 4M yang pertama kita bisa lihat. Yang pertama adalah menganalisis jenis usaha terkait. Kita harus memastikan bahwa usaha yang kita dirikan adalah jenis usaha yang memang kita minati. Hal itu akan lebih baik apabila ditunjang dengan keahlian dan pengalaman kita di jenis usaha tersebut. Lakukan juga analisis break-even point untuk menentukan potensi yang ada dalam jenis usaha kita. Setelah itu, jabarkan rencana usaha kita secara detail. Contohnya sales forecast atau analisa arus kas dan lain sebagainya. Setelah itu, susun rencana pemasaran yang akan Anda lakukan untuk memasarkan usaha tersebut. Yang kedua adalah merencanakan dan menyusun konsep bisnis. Jika kita mencari pendanaan dari luar, rencana usaha atau bisnis plan adalah sebuah kebutuhan. Jika kita membiayai usaha itu sendiri, rencana usaha juga akan membantu kita mengetahui berapa banyak uang yang kita butuhkan untuk memulai atau apa saja yang diperlukan, kapan dilakukan, dan di mana saja kita tujukan. Nah, yang ketiga adalah menyiapkan modal. Yang ketiga adalah menyiapkan modal. Modal merupakan faktor penting dalam memulai usaha sendiri. Banyak orang ingin memulai usaha, namun tetap mempunyai modal, sehingga tidaklah usaha tersebut tidak berjalan. Modal itu dapat dihasilkan dari mana? Modal sendiri dari hasil menabung, mencari modal dari investor, atau meminjam uang dari bank. Dan sistem partnership Selain modal awal, kita juga memiliki minimal 3 bulan dari anggaran keluarga Anda dalam bank. Nah, kita juga dapat mulai bisnis tanpa modal dengan menjadi reseller atau pengecer dari suatu produk barang yang notabene tidak memerlukan modal besar atau bahkan hanya tinggal menyuplai barang yang sudah dimiliki orang lain. Kita menjadi reseller, mengambil untung dari menjual kembali barang-barang yang disediakan. Nah, M yang keempat itu apa? Yaitu adalah memperluas networking. Networking dapat menjadi landasan untuk langsungan usaha kita. Kita bergabung dengan komunitas yang terkait dengan jenis usaha tersebut. Hal ini juga akan membantu kita dalam menjalankan bisnis kita, karena biasanya dengan adanya networking area itu, teman-teman di sekitar kita, komunitas-komunitas tadi akan membantu sekali, misalnya dalam penjualan, dalam pemasaran, dan lain sebagainya. Jadi networking itu penting untuk dapat mempertahankan usaha yang boleh kita bangun. Itu adalah 4M atau cara memulai suatu usaha. Hanya modal. Modal di sini ada beberapa jenis. Pengertian modal sendiri itu adalah sekumpulan uang ataupun barang yang bisa digunakan untuk dasar dalam melakukan suatu pekerjaan atau usaha. Atau secara garis besar dapat diartikan itu suatu aset utama perusahaan dalam menjalankan bisnis yang umumnya berbentuk dana, aset, atau utang. Jenis-jenis modal ada beberapa. Pertama, jenis modal berdasarkan sumber. Ada 2, yaitu modal internal dan juga modal eksternal. Modal internal adalah modal yang diperoleh dari kekayaan seseorang atau perusahaan tersebut yang biasanya didapat dari hasil penjualan. Sedangkan modal eksternal itu adalah sumber modal yang diperoleh dari luar perusahaan atau dana yang didapat daripada kreditur atau para pemegang saham. Nah, contoh jenis modal yang kedua itu berdasarkan pemilik, yaitu modal perseorangan. Artinya modal yang diperoleh dari mereka yang memiliki fungsi untuk memudahkan berbagai aktivitas dan akan memberikan laba pada pemiliknya. Contohnya itu deposito, properti pribadi, saham, dan lain-lain. Kemudian modal sosial itu modal yang dimiliki oleh masyarakat yang nantinya modal tersebut akan mampu memberikan keuntungan nih untuk mereka dalam melakukan operasional produksi. Contohnya apa? Seperti jalan raya, jembatan, pasar, pelabuhan, dan lain-lain. Kemudian jenis modal selanjutnya adalah berdasarkan wujud. Berdasarkan wujud ada 2 juga teman-teman, yaitu modal konkret atau aktif, yaitu modal yang artinya bisa dilihat secara kasat mata atau memiliki bentuk. Contohnya seperti apa? Gedung, bahan baku, mesin, kendaraan, gudang, dan lain-lain. Nah, kalau modal abstrak atau pasif adalah modal yang tidak bisa dilihat secara kasat mata atau kebalikannya ya.
namun tetap penting untuk keberlangsungan suatu perusahaan. Contohnya apa? Hak cipta, pengetahuan, soft skill, kemudian koneksi, hak pendiri usaha, citra perusahaan, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis modal berdasarkan sifat. Yang pertama, modal tetap, yaitu modal yang bisa digunakan untuk keperluan kegiatan produksi dalam kurun waktu yang lama atau untuk beberapa kali proses. Contohnya modal tetap yaitu seperti gedung, tanah, kendaraan, laptop, mesin, dan lain-lain. Kemudian modal lancar adalah jenis modal yang akan habis terpakai dalam satu kali proses produksi. Contohnya bahan bakar, bahan baku, dan lain-lain. Itu dia modal. Kemudian kita akan bahas tentang pinjaman. Nah, pengertian pinjaman itu apa? Pinjaman itu artinya berbicara tentang mewajibkan debitur untuk memberikan jaminan. Contoh artinya sendiri yaitu sejumlah dana yang diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan dan berstatus sebagai hutang, di mana orang tersebut wajib mengembalikannya dengan atau tanpa bunga dalam jangka waktu tertentu. Jenis-jenis pinjaman ada beberapa, yaitu pinjaman dengan agunan. Yang pertama itu adalah kredit multiguna. Kredit multiguna yaitu fasilitas pinjaman yang diberikan oleh perbankan kepada nasabahnya dengan memberikan objek pinjaman seperti properti atau kendaraan sebagai jaminannya. Besarnya pinjaman biasanya sesuaikan dengan harga objek pinjamannya. Jadi semakin mahal barang yang diagunkan, maka dana yang dapat dipinjam semakin besar. Kedua yaitu adalah penggadaian. Dan juga adalah sistem pinjaman dengan agunan, yaitu objek pinjamannya berupa barang dan ditukarkan dengan sejumlah uang tunai. Misalnya seperti emas, kemudian perhiasan atau barang-barang lain. Yang juga biasanya pegadaian ini cukup efektif dan cukup cepat karena pencairan dananya akan cukup cepat bagi teman-teman yang memulai usaha dengan modal yang tidak terlalu besar dan juga dengan cepat. Pegadaian merupakan salah satu tempat pinjaman yang cukup baik. Selanjutnya adalah pinjaman yang tanpa agunan. Ada beberapa teman-teman pinjaman tanpa agunan seperti KTA, kredit tanpa agunan. Namanya sudah tanpa agunan ya. Seperti namanya, produk pinjaman yang tidak perlu memberikan aset bagaimana jaminan KTA sebagai jaminan. KTA ini menawarkan proses yang cepat dan tidak rumit. Biasanya pinjaman ini digunakan untuk mendapatkan dana darurat dalam waktu cepat. Kedua yaitu kredit card atau kartu kredit. Itu di mana fitur cash advance kartu kredit memungkinkan seseorang untuk menarik uang dari kartu kredit miliknya melalui ATM. Fasilitas ini disediakan oleh bank swasta maupun bank BUMN. Ketiga yaitu pinjaman online. Di zaman saat ini telah banyak lembaga keuangan berbasis online yang menawarkan pinjaman tanpa agunan. Anda hanya perlu mengajukan pinjaman secara online melalui website atau aplikasi dan uang tersebut akan langsung dikirim ke rekening. Tetapi maraknya platform pinjaman online membuat Anda harus ekstra hati-hati dalam memilih karena rawan dengan penipuan. Jadi pastikan aplikasi atau website yang melakukan pinjaman online dengan menggunakan diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Ya, itu dia jenis-jenis dari pinjaman. Kemudian, apakah penting melakukan peminjaman modal? Terjadi sini teman-teman. Nah, modal itu merupakan fondasi penting dalam membangun suatu usaha ya, atau membangun suatu bisnis. Tidak hanya perusahaan besar, bisnis, usaha kecil dan usaha menengah juga memerlukan modal. Setiap orang yang bercita-cita menjadi pengusaha selalu menjadikan modal usaha sebagai alasan untuk takut terjun dalam memulai bisnis. Pada akhirnya mereka itu hanya dapat menyimpannya dalam angan-angan. Nah, dana yang tidak sedikit selalu menjadi penghalang seseorang untuk terjun ke dunia bisnis ya, atau membuka suatu usaha. Nah, teman-teman, ada survei yang dilakukan oleh penelitian di UCLA, NYU, dan Texas University. Itu bisnis yang menerima peminjaman modal dapat mempertahankan kelangsungan bisnisnya hingga 50%. Kebalikannya, bisnis yang tidak mengajukan peminjaman memiliki tingkat kegagalan bisnis hingga 70%. Untuk itu bisa dikatakan bahwa peminjaman modal merupakan hal yang cukup penting untuk keberlangsungan sebuah bisnis. Jadi peminjaman modal juga merupakan salah satu faktor penting untuk memulai bisnis. Berapapun nilainya, berapapun besar nilainya untuk dipinjamkan tidak menjadi masalah. Tapi peminjaman modal merupakan suatu unsur yang cukup penting dilakukan. Ya, demikianlah presentasi saya hari ini. Sebagai penutup, izinkan saya untuk berpantun. Sungguh cantik nian sang kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Saya Martin, selamat sore, sampai jumpa.